Halo semuanya, saya Nancy Veronica, saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan BPPK Makassar Angkatan 14 nomor urut 28. Di sini saya mau menjelaskan tentang learning journal harian saya pada tanggal 26 Februari 2026 tentang bagaimana kita mempelajari tokoh-tokoh yang melakukan prinsip nilai berakhlak dan melihat apa yang mereka lakukan dalam nilai berakhlak tersebut. Di sini saya mau mereview tentang bagaimana nilai berakhlak yang dilakukan oleh salah satu pelopor dedikasi dari dunia keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Dalam dunia keperawatan ada satu nama yang selalu dikenang, yaitu Florence Nightingale yang memiliki dedikasi tanpa batas. Ia dikenal sebagai The Lady with the Lamp, sosok yang berjalan menyusuri lorong rumah sakit pada malam hari, memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian dan perawatan terbaik. Namun lebih dari sekedar kisah heroik, Florence Nightingale adalah gambaran nyata bagaimana nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan dijalankan secara konsisten. Pada masa Perang Crimea, angka kematian prajurit sangat tinggi, bukan hanya karena luka perang, tetapi karena infeksi dan sanitasi yang buruk. Florence tidak tinggal diam. Ia melakukan perubahan besar dengan memperbaiki kebersihan lingkungan, sistem ventilasi, serta pola perawatan pasien. Hasilnya, angka kematian menurun drastis. Dari sinilah dunia mulai memahami bahwa keperawatan bukan sekedar membantu, tapi profesi yang berbasis ilmu pengetahuan, data, dan tanggung jawab. Jika kita refleksikan dalam konteks nilai berakhlak, sosok Florence Nightingale mencerminkan seluruh nilai tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ia menempatkan keselamatan dan kebutuhan pasien di atas segalanya. Pelayanan bukan hanya tugas, tetapi panggilan kemanusiaan. Yang kedua yaitu akuntabel. Florence menggunakan data statistik untuk membuktikan bahwa sanitasi yang baik menyelamatkan nyawa. Ia bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dan memastikan praktiknya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga yaitu kompeten. Ia mendirikan sekolah keperawatan dan meningkatkan standar pendidikan perawat. Baginya, kompetensi adalah fondasi utama pelayanan yang berkualitas. Yang keempat yaitu harmonis dan kolaboratif. Ia bekerja bersama dengan dokter, pemerintah, dan berbagai pihak untuk memperbaiki sistem rumah sakit. Perubahan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Kelima yaitu loyal dan adaptif. Ia setia pada nilai kemanusiaan dan berani membawa perubahan dalam sistem yang belum tertata. Semangat inilah yang sangat relevan bagi kita sebagai perawat ASN di rumah sakit. Di tengah perkembangan teknologi seperti penggunaan IMR, tuntutan pelayanan cepat, serta dinamika kerja tim multidisiplin, kita dituntut untuk tetap memegang teguh nilai berakhlak. Menjadi perawat bukan hanya tentang menjalankan instruksi medis. Lebih dari itu, kita adalah garda terdepan dalam keselamatan pasien, memastikan dokumentasi yang akurat, memberikan edukasi yang tepat, serta menunjukkan empati di setiap interaksi. Ketika kita melakukan serah terima pasien dengan komunikasi yang jelas, itu adalah wujud akuntabilitas. Ketika kita tetap sabar menghadapi pasien dan keluarga dalam kondisi emosional, itu adalah harmoni. Ketika kita terus belajar meningkatkan kompetensi, itu adalah komitmen profesional. Dan ketika kita mengutamakan keselamatan pasien di atas kenyamanan pribadi, itu adalah makna sejati dari berorientasi pelayanan. Florence Nightingale telah membuktikan bahwa satu perawat yang berdedikasi mampu membawa perubahan besar dalam sistem kesehatan. Sebagai perawat ASN, mari kita jadikan nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi karakter dalam setiap tindakan. Karena pelayanan yang kita berikan bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi tentang menjaga martabat kemanusiaan. Semangat pengabdian, profesionalisme, dan integritas adalah warisan yang harus kita teruskan. Dan dari ruang perawatan tempat kita bertugas, kita pun menjadi cahaya bagi pasien-pasien kita sebagai lampu kecil yang dahulu dibawa oleh Florence Nightingale menerangi lorong rumah sakit. Sekian Learning Journal hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sahroni yang telah membuat saya menjadi lebih peka tentang bagaimana melihat dari tokoh-tokoh sikap-sikap mereka dalam nilai prinsip berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya.